Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena hanya anugerahnya kita hari ini boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kita berada di penghujung bulan Juli ini. Segala yang ada di bumi ini adalah ciptaannya. Kiranya kita terus mengagungkan Dia, Tuhan dan juga Raja kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengucapkan Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat bersuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari akan ketidaklayakan kita karena dosa-dosa kita, tetapi hanya oleh karena darah domba Allah, darah Yesus Kristus yang menyucikan dan melayakkan kita. Mari kita bersama memujikan meski tak layak diri. Meski tak layak
menyambut kita apa adanya di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, rasa sesal dan malu, serta kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih atas kekuatan dan rahmat-Mu yang olehnya kami disanggupkan untuk dapat melalui hari-hari yang penuh masalah dan pergumulan bersama Engkau. Kami juga berterima kasih atas setiap berkat jasmani maupun rohani yang senantiasa mengalir di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk datang ke tempat ini, beribadah bersama di hadapan Tuhan pada hari ini. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh belas kasihan, kami mengaku di hadapan-Mu atas setiap kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan, maupun atas ketidakmampuan kami dalam mengasihi sesama kami dengan kasih yang tulus ikhlas. Kami mengakui segala kekurangan kami sebagai umat, kelemahan iman, ketidaksetiaan kami, pelanggaran dan kelalaian kami, sehingga telah membuat kami gagal untuk tetap hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengaku kepadamu sebagai jemaat yang telah Kau kuduskan dan utus ke dunia ini. Seringkali terjadi kesalahpahaman dan perselisihan di antara kami. Sikap mementingkan diri sendiri dan pudarnya pengharapan kami telah membuat kami tertutup dan tidak menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ya Bapa yang rahman, nyatakanlah kepada kami pengampunan dan damai sejahtera. Lepaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan diibaratkan sebagai pelita yang menerangi langkah dan jalan kita. Tanpa cahaya terang, niscaya kita akan tersandung, tersesat, dan menempuh perjalanan yang berisiko. Sayangnya, kita sering tidak sungguh-sungguh menyadari. Akibatnya, kita pun tidak dapat menyenangkan Allah melalui ketaatan kita pada firman. Marilah kita menyediakan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Allah, agar hidup kita semakin dituntun dalam terangnya. Firman Tuhanlah yang sanggup mengubah sikap kita dan menopang kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Perlukan perjalanan hidup. Aku datang dan ku bersetuju.
di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayat 105. Kita akan membaca secara berhadapan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku berbijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajar, sebab peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang kitab-kitab. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulut. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Mari kita baca bersama-sama ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita lebih jauh untuk kita mengerti, memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali datang di hadapan Tuhan. Kita mohon kiranya Tuhan yang menolong kita, memampukan kita untuk mengerti firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terbatas di dalam memahami, mengerti firman Tuhan. Tetapi kami bersyukur Kau tidak akan membiarkan kami untuk tidak mengetahui apa yang Tuhan kehendaki melalui firman. Oleh karena itu kami hanya mohon kiranya Roh Allah, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang mencoba menghalangi kami untuk boleh mengerti firman-Mu, apakah itu pikiran yang saat ini sedang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau telinga yang saat ini sedang enggan mendengar Engkau, ataupun hati kami yang saat ini sedang merasakan kegalauan, kegundahan, bahkan pergumulan yang membuat kami menjadi tidak bersemangat. Tuhan, kiranya hanya dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, Kau yang menguasai pikiran kami, Kau yang menguasai hati kami, Kau yang berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya melalui hikmat Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan ini dengan jelas, dan setiap jemaat boleh mengerti, dan akhirnya kami boleh membawa berkat ini di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh waktu. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu terakhir kita sudah belajar tentang hal berkaitan dengan bertumbuh. Kita bertumbuh sepertinya pohon ataupun seperti orang membangun rumah. Hal yang pertama-tama yang harus diperhatikan adalah
dasar atau fondasi. Kita sudah tahu fondasi di dalam pertumbuhan iman Kristen itu yang pertama adalah kita mengenal dan mengalami karya Tuhan Yesus. Kita mengenal siapa Tuhan Yesus. Kita mengalami bagaimana Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita. Dan kita juga memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan itu menjadi dasar pertumbuhan kehidupan rohani kita. Tanpa dasar itu, kita tidak akan bertumbuh. Kita tidak akan menjadi lebih baik. Karena iman Kristen bukan bagaimana caranya kita berbuat baik supaya Tuhan menerima kita. Tapi iman Kristen bicara tentang ketika kita diterima Tuhan, maka kita akan melakukan perbuatan baik. Dengan demikian kita bertumbuh secara rohani. Dan pertumbuhan itu adalah menyangkut 3 bidang. Yang pertama, bagaimana kita memahami pengajaran yang didasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi dewasa secara karakter, sifat kita diubahkan. Dan yang terakhir, bagaimana kita boleh melayani. Hari ini kita akan melihat bidang yang pertama, bidang pertumbuhan yang pertama, yaitu pemahaman pengajaran. Tadi kita sudah membaca di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 105. Bapak Ibu, di dalam seluruh Alkitab, Mazmur itu ada 150 bab, atau lebih tepatnya ada 150 buku, 150 nyanyian. Karena Mazmur itu sendiri sebenarnya selain artinya itu adalah puisi, Mazmur itu adalah nyanyian. Jadi kalau orang Ibrani, orang Yahudi membaca Mazmur itu bukan dibaca, tapi dinyanyikan. Dan sekarang di Indonesia itu banyak ya, para pencipta lagu. Ya, mereka menciptakan lagu yang diinspirasi dari kitab Mazmur. Dan salah satu yang kita baca tadi di ayat 105 itu dari zaman saya sekolah minggu sampai hari ini. Nyanyian itu selalu dinyanyikan oleh orang-orang Kristen, terutama ketika mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biasanya beberapa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada lagu khusus untuk firman Tuhan. Lagunya pendek, tetapi kalau kita memahami kata demi kata, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Walaupun kadang kita menyanyikan tidak seperti yang kita rasakan. Hanya beberapa orang tidak menyukai lagu ini. Kenapa? Lagu lama. Lagu yang baru saja. Lagu yang lama ditinggalkan. Lagu yang baru belum bisa. Jadi akhirnya ketika ibadah semua mengheningkan cipta. Bapak Ibu, orang Kristen itu hidupnya itu menyanyi. Karena kalau
Kalau kita membaca surat Filipi itu judulnya surat Filipi itu kalau mau dibuat judul khusus itu adalah surat sukacita. Jadi kalau orang Kristen itu tidak sukacita, berarti ada sesuatu yang salah. Karena sukacita itu bukan muncul dari diri kita, tetapi sukacita itu adalah buah roh yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan, dari kehidupan yang dipimpin oleh roh. Ini tidak heran orang Kristen itu mulai dari lahir sampai meninggal isinya adalah nyanyian. Makanya orang-orang di dunia ini heran, orang Kristen ini gimana ya? Saat berduka kok nyanyi gitu. Karena apa? Dunia memahami sukacita itu adalah ketika kita hanya senang saja, ketika kita mendapatkan yang baik saja. Nah, khusus Mazmur 119 ini adalah bab yang paling panjang. Bapak Ibu tahu panjangnya berapa? Saya nggak pernah mengukur. Ada Mazmur yang paling panjang, tapi ada Mazmur yang paling pendek. Nanti Bapak Ibu cari yang paling pendek itu Mazmur berapa. Tapi Mazmur 119 ini adalah Mazmur terpanjang yang terdiri dari 22 bait. Pernah Bapak Ibu nyanyi satu lagu dengan 22 bait? Itu kalau kita baca Mazmur 119 itu ibarat kita menyanyi dengan 22 bait. Tadi kita nyanyi 5 bait aja rasanya sudah kepanjangan. Makanya beberapa kali tugas ketika menyiapkan lagu, wah lagunya di skip tadi. Harusnya 5 bahkan ada yang sampai 7 bait ini. Kita nyanyikan 3 bait saja. Apalagi lo baca Alkitab ya. Beberapa hari ini Renungan Santapan Harian ngasih ayatnya kan panjang, isinya nama-nama. Gak tertarik. Karena adabnya orang senang itu diceritain dengan cerita. Tapi kalau suruh baca silsilah tidak tertarik. Tapi kalau sudah hubungan dengan warisan, silsilah dicari. Benar Bapak Ibu. Tapi ketika baca Alkitab yang isinya silsilah, boseni. Tapi sebenarnya kalau kita baca renungan kita hari ini dari 1 Tawarik ya, berapa ayat? Banyak ya ini. Apalagi yang kemarin lebih banyak lagi gitu. Tapi hari ini intinya kita belajar bagaimana kita berpikir positif. Kadang orang tidak berpendidikan kita. Kadang kita tanda kutip dilupakan orang, tetapi Tuhan tidak pernah. Hari ini Bapak ini Mazmur 119 saya katakan tadi ada 22 bait. Dan 22 bait itu mewakili alfabet huruf Ibrani. Kalau saudara-saudara kita yang dari Islam atau Muslim, mereka abjadnya apa? Alif, ha, sa, dan seterusnya. Saya tidak tahu. Tapi kalau orang Ibrani, alef, bet, gimel, dalet, sampai ta. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bab ini, nyanyian ini, Mazmur 119 ayat 1
97 sampai sebenarnya sampai 104, karena 105 itu sudah satu bait sendiri atau satu bagian sendiri. Jadi totalnya Mazmur 119 ini ada 22 kali 8 ayat. Jadi ada 176. Dan setiap 8 ayat itu mewakili satu huruf Ibrani. Dan di bagian yang kita baca tadi itu huruf yang ke-13, yaitu seperti yang namanya huruf. Coba Bapak Ibu baca. Ya, betul. Jangan salah baca. Ini bacanya mem. Setelah mem ini nun. Jadi kalau Bapak Ibu ada kata shalom, coba ditulis pakai bahasa Ibrani, indah sekali. Dan orang membaca ayat atau kalimat Ibrani itu bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Sama seperti orang membaca huruf Arab. Ya, karena mereka satu rumpun. Ya, kembali ke mem. Mem itu, Bapak Ibu, artinya air atau segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Jadi setiap abjad itu ada artinya. Nah, bagi orang Ibrani atau Yahudi, air itu sesuatu yang menyegarkan. Dan air itu ya juga menghidupkan, memberi hidup. Kalau kita baca Mazmur pasal 1, orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya tiap hari, itu seperti apa? Yang ditanam di tepi air, aliran air. Makanya dia tumbuh. Bukan hanya tumbuh, tetapi dia berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Dia dekat dengan kehidupan. Jadi kita baru belajar abjad saja kita sudah menemukan luar biasa. Dan di bagian ini Bapak Ibu, ayat 97 sampai 105, kalau kita baca tadi dengan pelan, itu tidak ada permohonan. Coba Bapak Ibu perhatikan lagi ayatnya. Apakah ada permohonan? Kalau kita bandingkan dengan Mazmur yang lain, isinya itu adalah permohonan. Tetapi sini tidak. Ini adalah satu luapan sukacita dari pemazmur. Bagaimana dia begitu menyukai firman. Bapak Ibu, ada di satu negara, salah satunya di Cina, itu ada pelarangan untuk orang beribadah. Bahkan di sana Alkitab itu tidak bisa dibagikan kepada orang dengan bebas. Dan kalau mereka beribadah, mereka itu beribadah di bawah tanah. Kita bersyukur ya, di tempat ini kita masih buka Alkitab gitu ya. Bahkan di mimbar ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lebih dari 10 Alkitab. Bahkan saya yakin Bapak Ibu tidak ada satupun yang bawa Alkitab. Mungkin ada, mungkin 1, 2 gitu. Karena sudah diwakili dengan. Dan ini lebih praktis ya Bapak Ibu ya. Amin.
Saking praktisnya sampai nggak pernah dibuka. Nah Bapak Ibu tidak masalah. Bapak Ibu mau melakukan seperti apa. Tetapi di gereja ini Bapak Ibu, satu ketika diadakan satu ibadah, ya, ibadahnya itu di kebaktian di bawah tanah, dan itu dilakukan tengah malam, di mana orang semua sudah pada tidur. Ya. Tidak semua membawa Alkitab, karena memang di situ ada larangan untuk membagikan Alkitab. Lebih dari 2 jam orang menyampaikan khotbah itu, menyampaikan renungan, membacakan Alkitab itu. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan suara yang membacakan Alkitab itu, membaca itu berisik. Kenapa kalau dibacakan firman-Mu itu pelita bagi polisi datang? Nah, mereka bisa ditangkap dan dipenjarakan, bahkan bisa disiksa. Ya. 2 jam semua mendengarkan, tidak ada yang mengantuk. Jadi ketika saya membaca cerita ini, saya agak tertipu. Kenapa? Saya ngomong suaranya langsung. Kalau membela diri, bukan suara saya yang kurang keras, Bapak Ibu yang kurang lemah. Saya ini mau apa? Ada orang punya kebiasaan kalau mendengarkan orang, dia tak mendengar suara yang keluar dari mulut orang, dia lihat bibir. Jadi bisa menebak orang ini ngomong apa. Nah, saya membayangkan di gereja bawah tanah itu seperti itu. Mereka sudah hafal misi orang, gerak bibir, gerak mulutnya bagaimana. Bayangkan Bapak Ibu, kira-kira kalau saya khotbah dengan suara berbisik, Bapak Ibu bisa tahan? Saya khotbah nggak sampai 1 jam, Bapak Ibu sudah lihat ke belakang. Orang mendengar dengan semangat, tidak ada yang ngantuk atau sibuk dengan kegiatan lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah dengar sesuatu orang ngomong, terus kita sudah mulai ngantuk, terus kita kemudian apa? Yang tadinya buka Alkitab terus buka WA. Yang tadinya buka Alkitab terus buka game. Lu nggak tahu, karena pelakunya. Jadi sudah rahasia umum. Gak usah lagi ini jaim. Sok-sok kita ini. Jujur aja, karena kalau kita udah bosan kan kita pengen kegiatan yang lain yang membuat kita nggak bosan. Tapi sekali lagi di gereja bawah tanah ini orang melakukannya itu dengan sukacita. Mengapa? Cinta akan firman Tuhan menumbuhkan gairah untuk merenungkan. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Yang 1, 2, 3. Ya Rob Sultan Kali Tumai Mau. Bapak Ibu pura-pura nggak lihat.
itu kan huruf itu kan men. Dan itu Mazmur itu istilahnya ditulis dengan cara akrostik, pakai akronim. Ya, setelah itu sana kan di WA itu ada akronim gitu ya. Ya. Your promises are sweeter than honey to my mouth. Apa itu? Nah ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu pasti bisa baca ya. Kanggo 23. Tanpa manusia janjimu itu bagi langkahku lebih daripada madu bagi mulutku. Janjimu di mana? Janjimu adalah di kita Tuhan, hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Janjimu itu bagi langit-langitku. Langit-langit itu kan di mulut ini kan bagi nafas ini. Lebih daripada madu bagi mulut, bagi para penggemar madu. Walaupun sekarang semua itu ditambah madu ya, nanas madu, jamu madu, sawo madu, telo madu. Tapi memang tidak ada yang mengalahkan ubi silembu. Madu ini selain rasanya manis, madu ini kalau orang minum dengan rutin itu membuat kita ini lebih fit, lebih sehat. Jadi kita minum apa, misalnya minum jahe ditambahi madu, minum kunyit tambah madu, gitu. Kira-kira kayak sambal ditambahi madu gimana? Ya pasti enak juga. Ya, artinya madu itu menyehatkan, membuat badan kita itu fit. Di sini dikatakan apa? Firman Tuhan lebih manis dari, artinya apa? Kalau madu itu aja sudah berkhasiat, firman Tuhan lebih dari itu. Firman Tuhan bukan hanya menyehatkan kita secara fisik, tetapi seluruh total hidup kita itu menjadi sehat. Kita bukan hanya sehat jasmani, tetapi kita juga sehat rohani. Kita tidak hanya bugar secara jasmani, tetapi kita juga bugar secara rohani. Jadi hidup kita ini semangat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan kita berputus asa. Ketika kita sakit, ketika kita lemah, justru jangan nggak baca Alkitab. Karena apa? Firman-Mu ini lebih berkhasiat daripada madu. Ada satu ayat firman Tuhan yang juga dari Mazmur ya. Artinya kalau tadi itu firman-Mu kita bagikan, ada satu lagi. Hati yang berpihak, itu kurang bacanya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Loh, tapi saya baca itu. Ayat itu ditulisnya begitu, tapi orang Kristen nyanyinya kurang. Padahal itu jelas-jelas ditulis obat yang manjur. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sembuh, ingin sehat, kuncinya apa? Zaman ini sudah tidak karu-karuan ya. Dunia ini hanya membuat orang sakit, membuat orang susah, ya kan? Saya mendengar beberapa orang ngomong gini, pokoknya urip sepisan digawe seneng.
nesu-nesu. Bapak Ibu saya senang nesu. Itu tidak mengurangi rasa sakit kepala. Tidak mengurangi hati yang mendongkol. Bahkan rezeki itu jauh. Bapak Ibu yang jual makanan, kan tidak semuanya dengan komentar yang baik. Yang sana ngomong, wah enak, yang sana ngomong kasih. Ketika kita dengar itu gimana? Benar waktu gue ngomong, ya kan? Bapak Ibu, nggak bisa seperti itu orang jualan kayak gitu. Kita harus sampai dulu minta maaf ya. Jadi maunya yang kurang hasil ya. Buat senang saja Bapak Ibu. Makanya orang cepat tersinggung itu rugi. Kenapa? Selain dia sakit hati, lama-lama orang di sekeliling jadi gak senang gitu. Bahasanya anak muda apa? Jadi orang kok sensi, ya kan? Dikit-dikit singgung. Kenapa sih orang tersinggung? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal tidak semua yang kita inginkan itu kita dapatkan. Firman Tuhan jawabannya. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi sakit, lagi susah, apalagi lagi bergumul, dengarkan Tuhan ngomong. Berikutnya, nah bagaimana kita memperlakukan, harus memperlakukan hukum Tuhan. Nah di ayat 97 tadi dikatakan apa? Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saya yakin Bapak Ibu pernah jatuh cinta ya. Jatuh cinta atau dijatuhin cinta. Ada yang di sini tidak pernah jatuh cinta? Apa rasanya orang yang jatuh cinta? Bukan. Ya. Ingat-ingat dulu ketika masih pacaran, walaupun pacarannya nggak lama gitu. Nggak ada nyanyiannya. Bantal itu ada. Walaupun nggak secara fisik ada di bantal itu. Bilang berbaring tidur, wajahnya langsung karena sedang jatuh cinta. Apalagi dulu itu terima surat warna merah muda, ya. Bahasanya itu sudah berbunga-bunga, padahal di surat itu nggak ada bunganya. Sekarang orang jatuh cinta nggak cukup hanya berbunga-bunga. Ya tanyakan bukan bunga banknya berapa. Di rekeningmu ada berapa? Tidak apa ya. Jadi kita bayangkan ketika orang jatuh cinta, ngomongnya tidak ada yang lain selain kau. Engkau adalah satu-satunya yang kudambakan. Yeah. Pokoknya tidak ada waktu untuk tidak bersamamu.
Bapak Ibu, orang jatuh cinta itu segalanya untukmu. Ya. My God is happy because you. Yes. Cakep. It's only you, ya. Ada lagunya nggak? Only you. Termasuk sweet memories. Jadi Bapak Ibu, bayangkan kalau kita jatuh cinta sama firman Tuhan. Jadi bagaimana cara kita melakukan firman Tuhan? Kita harus mencintainya. Kalau kita nggak mencintainya, jangankan buka ya. Ambil saja tidak berkait. Jadi justru kita dalam kondisi yang tidak baik, firman Tuhan akan menjadikan kita baik. Amin. Amin. Cintailah firman. Apa yang kita dapatkan ketika kita mencintai firman Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, Tauratmu membuatku lebih bijaksana. Tauratmu membuatku lebih bijaksana. Nah, secara terang-terangan pemazmur mengatakan yang pertama. Mari Bapak Ibu silakan baca. Kamu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya kata bijaksana di sini atau yang boleh dimengerti dengan hikmat dapat diartikan sebagai kepandaian untuk membedakan yang baik dari yang jahat, yang adil dari yang tidak adil, yang benar dari yang tidak benar. Mengapa? Karena berhikmat, seseorang dapat melakukan yang baik, yang adil, dan yang firman Tuhan membuat kita bijaksana, sehingga kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang adil, dan apa yang kedua. Silakan. Bapak Ibu, saudara yang saat ini berprofesi sebagai guru atau mengajar, apa yang sudah pernah jadi guru, jangan tersinggung. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajar. Itu katanya murid tak lebih dari guru. Betul, murid tak lebih dari guru. Tetapi karena firman Tuhan, kita lebih berakal budi. Sekarang ini guru kemana-mana bawa laptop ya. Ada salah satu perangkatnya itu. Ada guru jadul dan guru zaman now. Ke sekolah masing-masing bawa laptop. Kira-kira menggunakan berbeda. Ya kita akui, kita ini yang jadul ini kita gaptek, gagap teknologi. Tapi kita lebih hebat ya. Kalau anak-anak zaman now ngetiknya pakai 10 jari.
Kita 11 jari. Itu aja kita harus akui ya. Anak zaman now dalam satu sisi mereka lebih rampil ya, lebih kreatif, tapi saya tidak mengatakan yang guru zaman dulu tidak lebih baik. Yang membuat lebih baik itu karena kita mencintai firman. Karena dengan mencintai firman kita lebih berakal budi. Mungkin secara intelektual guru lebih berilmu, tetapi belum tentu lebih berakal budi. Karena sebenarnya tugas guru itu ada dua. Pertama apa? Dia mengajar. Artinya apa? Dia mentransfer ilmu pengetahuan. Tetapi tugas guru yang kedua, dia adalah sebagai pendidik. Dia tidak hanya mengajar, tapi dia mendidik. Oleh karena itu diperlukan guru yang berakal. Nah, sekarang coba teliti dari kasus-kasus yang ada di sekolah. Siapa yang nangani? Semua diserahkan ke guru BK. Guru yang lain hanya menyampaikan pengetahuan. Tadi tidak menangani kasus siswa. Ini belum kasus moral ya, hanya kasus akademis saja. Jangan-jangan juga diserahkan ke guru BK ya. Kan harusnya guru yang mengajar ini yang lebih tahu. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu kita memiliki akal budi. Dan akal budi itu didapatkan dari seorang yang hidupnya bergantung kepada Allah dan firman. Yang ketiga, silakan Bapak Ibu. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tentang-tentang. Orang tua itu biasanya ngomong, kami itu tidak tahu apa-apa. Kami orang tua sudah banyak makan, makanya hipertensi, asam urat, ya. Tapi maksudnya sebenarnya bukan itu ya. Kami sudah tahu banyak. Makanya kalau mau, saya sering kali kalau kasih bimbingan pranikah, saya tanya, apa yang kamu tahu tentang keluarga? Keluarga itu begini-begini, menurut sok tahu kenapa? Kok kalian itu belum jalani? Itu kan kata orang. Yang lebih tahu itu siapa? Ya orang-orang yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Makanya kalau mau menikah, berkeluarga, tanya sama orang-orang yang sudah berkeluarga. Tapi keluarganya nggak bahagia. Justru itu tanya kenapa dia nggak bahagia. Bapak Ibu, kita selalu mencari yang baik-baik saja. Sekali-sekali kita tanya yang nggak baik. Kenapa keluarga itu setiap hari bertengkar? Masalahnya apa? Berarti kita bisa belajar dari situ, bukan belajar pertengkarnya, tapi belajar mengapa mereka bertengkar. Ada masalah apa sehingga membuat terjadi satu pertengkaran? Makanya saya selalu mulai konseling pranikah itu dengan membahas tentang perceraian. Kenapa orang bercerai? Secara umum orang mengatakan kami tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini
kami mau berpisah, alasannya umumnya apa? Sudah tidak ada kecocokan di antara. Betul kan Bapak Ibu, orang udah kakek nenek, menikahnya udah puluhan tahun, nggak cocoknya di mana? Kok baru sekarang bilang nggak cocok? Nah kemarin, kalau bilang anaknya 19 itu, kok bisa ya? Anaknya 19 nggak cocok. Persoalan itu terjadi bukan karena tidak ada kecocokan, karena setiap pasangan itu mementingkan diri karena ego. Nah balik lagi ke sini. Pengetahuan, akal budi tidak diukur dari usia, apalagi yang namanya kedewasaan. Maaf, yang sepuh-sepuh ya. Sekali lagi, maaf jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung tolong saya dihapus ya. Apakah betul kalau orang usianya sudah semakin tua, tingkahnya kayak anak kecil? Saya tanya, saya nggak jawab ya. Kenapa? Karena secara fisik sudah nggak kuat lagi. Betul kan? Makanya butuh diperhatikan, butuh dirawat, dan banyak hal lagi. Dan itu kan seperti memperhatikan anak kecil. Tapi apa yang membedakan dengan anak kecil? Orang tua perilakunya, tingkah lakunya kayak anak kecil. Tapi apa yang membedakan dengan anak kecil? Fisiknya. Ya? Fisikan. Orang tua yang berlaku seperti anak kecil itu tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Aku ini sudah tua, bukan anak kecil lagi, tapi sebenarnya tinggal lakunya anak kecil. Tapi tidak mau diperlakukan sebagai anak kecil. Tapi kalau anak kecil kan, kalau dia bertingkah laku yang enggak menyenangkan, dimarahi, dicubit, dia sudah terima walaupun kadang-kadang memberontak kan. Tapi yang menjadi persamaannya apa? Orang tua yang bertingkah laku seperti anak kecil dengan anak kecil, persamaannya pada akhirnya ya wis maklum. Kalau anak kecil lari-lari di sini, dimarahi ya dia balik lagi di sini. Tapi lihat bapak ibu lari-lari di sini, nggak bisa bayangkan ya. Ya, hari itu minta maaf si Pankai, anaknya Mbak Tias, jualan dan kecil. Bagi saya nggak masalah. Kenapa? Karena anak kecil. Tapi bagi saya bapak ibu orang dewasa. Orang-orang lihatnya kan, ampun, ya kan? Pada akhirnya sama-sama dimaklumi. Jadi kedewasaan yang ingin saya tekankan di sini, kedewasaan tidak diukur dari usia. Kadang-kadang orang dewasa tidak lebih dewasa dari orang muda. Mungkin itu 1 di antara 1000. Di sini nggak ada, di rumah banyak. Ya, masalah kualitas pengertian akan firman Tuhan tidak ditentukan oleh umur. Ya, apa kalau Bapak Ibu sudah tua lebih mengerti firman Tuhan?
Jadi apa itu? Apakah semakin tua semakin mengerti firman Tuhan? Waktu masih muda, gak ada waktu baca Alkitab, sibuk kerja. 5 menit itu berharga. Hanya udah duduk baca firman Tuhan gak sempat. Udah tua. Pak silakan, tolong dibacakan sampai Fatihah. Sekarang saya serius. Cuma jadi nggak serius. Serius. Kita sudah membuang waktu masa muda kita tidak membaca Alkitab. Tua baru membaca Alkitab. Saya tidak mengatakan terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk baca firman Tuhan. Tapi saya, fisik kita sudah tidak mampu. Jangankan saya baca seluruh Mazmur yang 150 kuil ya. Baru baca 1 ayat aja. Liar-liar. Apalagi kalau nggak baca sendiri, dibacakan firman Tuhan itu kayak lagu. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, masalah kualitas pengertian akan Taurat tidak ditentukan oleh umur, tetapi oleh cinta kepada Tauratnya. Semakin kita mencintai firman Tuhan, kita semakin memperoleh pengertian. Mengerti Taurat harus sampai pada tahap menjalankan apa yang ditulis. Kita sering dengar itu. Setelah pembacaan Alkitab, membaca penafsir terus ngomong. Demikian jauh kita membaca bagian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, mengerti, dan melakukan. Jadi kalau kita belum sampai di tahap melakukan, kita itu tidak bertahan. Ya, kita ngomong durian itu enak, tapi kita nggak pernah makan. Minum sirup marjan rasa pandan itu seger enak, ya kita nggak pernah minum. Ini adalah obat penumbuh rambut. Yang jualan botak. Jadi apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami dari firman Tuhan itu harus kita lakukan. Sudah 8:30. Yang kedua, Tauratmu menahanku terhadap jalan kejahatan. Ada 2 ayat di sini. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kaki supaya aku berpegang pada firman. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bahwa hikmat bukanlah hanya sekedar pengetahuan, tetapi soal ketaatan sebagai gaya. Makanya kenapa apa yang kita pahami, kita mengerti itu harus dilakukan. Dan ketika kita melakukan, itulah yang namanya ketaatan. Ketaatan ini digambarkan dengan sikap menahan kaki terhadap segala jalan kejahatan. Bapak Ibu, kalau kita mikirkan kejahatan, kita nggak usah berpikir yang serem-serem itu ya.
Kita nggak mau noleh sama orang yang manggil kita, itu ini sudah satu kejahatan. Kalau di perlindungan anak itu ada kekerasan, pengabaian. Kita membiarkan anak itu tanpa disiplin itu pengabaian. Enggak gede kan ngerti-ngerti dewe gitu ya. Kalau orang nggak dikasih tahu nggak ngerti sendiri. Mungkin dia tahu tapi yang salah malah. Harus dikasih tahu ya. Kalau tidak, kita sudah melakukan kejahatan. Terus ada orang yang membutuhkan, kita ada harus pura-pura enggak tahu. Padahal kita tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan. Selain itu, ini adalah satu bentuk komitmen untuk tidak menyimpang dari hukum-hukum atau jalan Tuhan. Makanya orang yang berjalan di jalan Tuhan, dia tidak berjalan di jalan kejahatan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi jalan itu merupakan gambaran dari bagaimana cara hidup kita. Orang yang hidup dengan cara Tuhan pasti dia tidak akan mengikuti cara dunia. Dan jalan Tuhan itu dinyatakan di dalam firman. Kuncinya adalah hanya dengan berpegang pada firman Tuhan. Iya Pak, kemana-mana kita tak pegang. Pokoknya kemana aja tak pegang Pak, sudah tak pegang. Apalagi laki-laki di HP. Saya nggak pernah lupa, ngambil nggak pernah ketinggalan, tak pegang terus. Dan namanya kan HP loh, handphone, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu punya handphone ditaruh di rumah, lebih baik kasihkan saja. Kalau Bapak punya handphone tak mau dihubungi, lebih baik handphonenya dimatikan. Jadi kita kan nggak butuh. Memang ada orang yang suatu kali mau ingin telepon tidak cukup tajam. Akhirnya kita matiin. Giliran yang penting kita bingung. Ya tadi malam itu ya, saya matikan telepon materi dibuat silent itu ya. Sampai ada telepon penting itu saya tidak tahu. Ya kan handphone ini kan standby. Kalau dulu kita masih pakai telepon rumah, ring rumah itu. Sampai di tempat teleponnya mati. Dulu masih ada TK di sini ya Bu ini ya. Teleponnya itu di sana di ruang kelas yang pojok tadi. Tengah malam itu ada telepon sampai tak tunggu di depan pintu. Gak bunyi-bunyi. Saya balik lagi ke pasar kering lagi. Karena itu menyusahkan loh. Tapi sekarang kan tidak. Jadi memegang itu bukan berarti kemana-mana kita pegang, tetapi itulah menjadi pegangan, menjadi pedoman. Orang Jawa bilang apa? Dawe Gusti iku pantone uripmu. Jangan salah baca. Ini baca pantun. Artinya lain lagi nanti. Pantun menunjuk arah. Kayak jam itu loh. Sekarang sudah jam 8:30.
35 supaya Pak Dwi ini lo cepat bertanya. Harus diarahkan, ya. Bapak Ibu kan belakang sudah mulai bisa, ya. Kadang-kadang terhibur ya anak-anak sekolah minggu masuk. Suhu Anda normal. Karena itu pernah terjadi gitu ya. Berbalik itu ya. Banyak anak suami keluar masuk. Ya, Bapak itu hiburan bagi kita, ya. Taurat Tuhan menahan. Nah, berpegang itu berarti menggantungkan hidup sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dia tidak berharap kepada sesuatu yang lain. Pemasmur menyatakan hal ini di sela-sela pergumulannya, mempertaruhkan nyawa karena orang-orang fasik yang telah memasang jerat terhadap. Jadi Pak, situasi pemasmur ini dia itu selalu dalam ancaman, dalam jebakan. Firman Tuhan, bahkan dia tidak jatuh ketika menghadapi penderitaan dan penindasan, karena firman Tuhan menjadi milik pusakannya dan Tuhan sendiri yang menjadi pengajar. Dalam cerita-cerita kerajaan zaman dahulu kan ada yang namanya pusaka. Bahkan ada senjata pusaka untuk membunuh, ya kan? Dibunuh Ken Arok. Bukan yang buat keris ya. Memang akhirnya dia dibunuh juga, tapi bukan dia buatkan pusaka untuk membunuh Tunggulah. Baik, hebat. Sejarah. Kenarot bunuh Tunggul Ametung, Kenarot dibunuh oleh Anusapati. Anusapati dibunuh oleh Tohjaya dibunuh. Kalau nggak mati-mati, matikan. Ya. Jadi hanya dengan keris pusaka itu ada 7 nyawa melayang, termasuk bukan ini. Jadi betapa hebatnya itu pusaka. Bahkan sampai hari ini ada pusaka-pusaka kerajaan itu yang tidak lupa dimandikan. Walaupun yang mandikan tidak mandi, pusakanya nomor 1 harus mandi. Tapi dirawat. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan itu ibarat pusaka, bukan ajian itu. Bapak Ibu nanti pakai firman Tuhan untuk ngobatin orang gitu ya. Jangan ya, bukan itu maksudnya. Ada firman Tuhan yang kita pahami ini menjadi pusaka, menjadi alat untuk mengajar kita. Yang terakhir, Taurat itu memberiku janji penyertaan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalan. Sengaja Bapak Ibu saya ambil terjemahan yang lain. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan terang itu seperti apa. Pelita tahu, pelita ini lampu. Lampu ini menghasilkan terang atau cahaya. Ungkapan di dalam ayat 103, kalau kita tadi ingat ya, dari kata huruf mem tadi itu ya, betapa manisnya janjimu itu bagi langit lebih daripada madu
ungkapan manis adalah cara untuk menggambarkan bagaimana ajaran Tuhan membuat hidup menyenangkan dan menyenangkan. Bapak Ibu, di tradisi Yahudi, kalau orang mau belajar Taurat, itu ada huruf-huruf Ibrani yang ditempel di satu tempat, dan orang itu kalau mau belajar Taurat, dia harus menjilat huruf itu, dan huruf itu disalut dengan madu. Kalau yang disalut dengan madu, jadi dikasih topping madu. Dan ini bukan hanya sekedar tradisi yang tidak punya makna. Jadi ketika orang belajar Taurat, dia menjilat itu, dan dia merasakan manisnya. Jadi ini adalah menjadi kesukaan, menjadi kesenangan. Bahkan lebih daripada madu, menunjukkan kepuasan yang tidak terhingga. Tadi saya katakan di awal, madu itu aja sudah enak. Ini lebih enak dari madu. Kita minum madu aja sudah puas gitu ya. Ini lebih daripada madu. Pasti kita dipuaskan. Bahkan bukan hanya dipuaskan lidah kita, tubuh kita. Pemasmur juga mengatakan apa? Dipuaskanlah jiwa. Bahkan menggambarkan seperti apa? Seperti rusa yang haus sungai. Jiwaku merindukan. Hanya ada satu sumber yang tepat dari kebenaran kehidupan, bahkan kedamaian dan sukacita, yaitu Tuhan sendiri di dalam firman. Jika ada yang lain menawarkan hal yang sama, semuanya adalah kebohongan. Jangan percaya Bapak. Mari kita baca sama-sama. Berjalan dalam terang firman Tuhan membuatku tidak tersandung dalam kegelapan. Jangankan satu, kesandung aja. Kita tidak akan terperosok kalau kita berjalan dalam terang firman. Mari kita bertumbuh di dalam pengajaran melalui terang firman. Kita tidak sedang membelokkan firman Tuhan ke dalam pikiran. Jadi prosesnya itu bukan kita memasukkan firman Tuhan ke dalam pikiran kita, tetapi pikiran kita yang harus kita masukkan ke dalam Alkitab. Artinya apa? Biarlah firman Tuhan yang memimpin pikiran kita. Karena kalau tidak demikian, kita akan memahami firman Tuhan seenak kita. Sekarang ini lebih ramai di YouTube ini. Terakhir itu dari Pendeta Erasmus I. Sejak Konsili Nisea di abad 4, Konsili Chalcedon itu sudah mengajarkan tentang Allah Trinitas, Allah Trinitas. Ini ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan Allah Widunggal. Sontak pikir dunia kekristenan di Indonesia. Karena Pendeta Erasmus mengatakan Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini ada manusia. Bukankah itu pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan?
disebut logos di Injil Yohanes itu bukan Yesus, itu adalah firman Yahweh. Ada jelas-jelas yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, firman yang menjadi manusia itu apa? Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak belajar benar firman Tuhan, akibatnya seperti ini. Kita memahami dengan cara pikir kita sendiri, tetapi bukan dalam terang firman. Apalagi kita orang Jawa ya, kita senang dengan otak adik. Jadi kita bisa membawa firman Tuhan itu seenak kita sendiri, padahal tidak pada arti sesungguhnya. Hati-hati, pahamilah firman Tuhan menurut apa kata Tuhan, bukan apa kata saya. Ketika Bapak Ibu berbicara dengan saya, ketika saya tidak mengerti, saya pasti akan bertanya kepada Bapak Ibu, apa maksud yang Bapak Ibu katakan? Apa maksud yang Bapak Ibu ucapkan? Bukan saya memahami dengan pikiran saya sendiri. Saya bisa salah. Bagaimana kita memahami firman Tuhan? Yaitu dengan cara membacanya. Bahkan tidak cukup sekali, berulang-ulang. Seperti kita ketika orang berbicara kita nggak mengerti, kita suruh ulangi lagi. Coba kami jelaskan lagi. Dengan demikian kita memahami dengan. Mari kita bertumbuh di dalam pengajaran yang benar. Sama, bagaimana kita mengenali uang palsu? Tidak ada cara lain, kita harus paham uang yang asli itu seperti apa. Bagaimana kita memahami pengajaran sesat? Dengan tidak ada cara lain ketika kita memahami pengajaran yang benar. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami untuk mengajarkan kami apa yang benar. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan cahaya bagi jalan kami. Firman Tuhan yang akan menuntun kami. Tuhan, firman Tuhan akan menjadi penunjuk bagi kami, memberikan arah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tolong kami supaya kami belajar mencintai firman-Mu Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Dengan demikian kami beroleh hikmat. Dengan demikian kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan kami boleh sungguh merasakan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami. Amin. Bersama jemaat di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pergantian tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 47. Aku hendak bergumul dalam perintah yang
berdoa untuk gereja di seluruh dunia dan secara khusus yang ada di Indonesia. Kita berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara. Kita berdoa untuk pekabaran Injil. Kita berdoa untuk jemaat setempat. Kepada Bapak Robert dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami sepanjang minggu ini, dan teristimewa pada saat pagi hari ini atau siang ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Teristimewa kami juga boleh belajar akan firman. Dan pada kesempatan ini kami akan bersama-sama menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan mendengar doa kami dan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, juga di negara kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, baik yang ada di kota maupun di desa-desa. Biarlah setiap gereja Tuhan senantiasa dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan maupun seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semakin hari semakin berkembang, semakin berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami juga ingat Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan keadaan ekonomi di negara kami Indonesia, juga masalah politik, masalah keamanan. Biarlah campur tangan Tuhan, kuat kuasa Tuhan yang akan memulihkan negara kami ini, sehingga negara kami menjadi negara yang besar, menjadi negara yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, agar mereka senantiasa takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk penginjilan di seluruh muka bumi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah melalui penginjilan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kesaksian umat-Mu di seluruh muka bumi, juga melalui alat-alat yang dipakai, sarana dan prasarana yang ada. Biarlah semuanya itu Tuhan dapat membawa jiwa-jiwa untuk kemenangan, kemuliaan daripada Tuhan. Sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di gereja Kristen Kalang Kudus di Kesamben. Tuhan mengetahui keadaan kami, Tuhan mengetahui akan setiap pergumulan demi pergumulan yang dihadapi setiap keluarga, setiap kami. Karena Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati setiap komisi yang ada di gereja kami, baik mulai dari anak-anak sekolah minggu, mulai dari pengajar, para remaja, kaum ibu, kaum bapak, maupun jemaat umum. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati sehingga gereja kami ini Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu sekeluarga, juga para aktivis. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan satukan mereka untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Yesus, mengikut teladan Yesus, berarti berani menanggal diri, membuang yang mana dan turut kehendaknya. Kita akan bersama pujikan pujian ini, ikuti kau saja Tuhan. Kali ini kita telah menerima firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Lakukan apa yang kita pahami melalui firman. Jalani hidup ini dengan terus bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan mengaruniakan berkat kepada kita. Pergilah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan layaku
Tuhan memberkati. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati.